persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara 2 bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari siapkan hatinya dan minta kepada Tuhan hari ini biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan memberkati kita di dalam Menara 2 kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang ya Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nyatakan kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Satu yang kami rindu ya Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada banyak hal yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara 2 kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sekali lagi katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku
bersama-sama katakan, sebab ada Tuhan. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubah segala ketakutan. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih
segala perkara kami ya Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu ya Yesus Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Yang kami rindukan hanyalah hadirat-Mu. Hadirat-Mu mengubahkan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mulai datang. Hampiri Dia, sembah Dia, berserulah kepada-Nya. Di dalam doamu, di dalam doamu, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Shalom ya Namo, shalom ya Namo, ya Namo. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Shalom ya Namo, Yesus Tuhan, kami sembahkan. Mari jemaat Tuhan bawa hidupmu, hampiri Dia, dekat kepada-Nya, dekat kepada Dia Tuhan, Dia mengasihimu. Haleluya, kami ada di dalam Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus, kami sembah. Shalom Namo, ya Namo, Shalom Namo, Shalom ya Namo, Namo ya Shalom. Haleluya, Namo ya Shalom. Ini doa kami, ini seruan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Haleluya. Mari berdoa, berserulah kepada-Nya, berserulah kepada Yesus. Dialah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami pandang Engkau ya Tuhan. Kami berseru, dari manakah datang pertolongan? Pertolongan kami hanya dari Engkau ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama naikkan bunyi ini. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bawa hatinya masuk hadirat Tuhan. Saat itu berhadapan denganmu, meninggang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biarlah ya Tuhan bawa hati kami berjumpa dengan hati-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Urapi kami dengan urapan yang baru. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu lebih daripada ya Tuhan doa-doa, jawaban dari doa-doa kami. Tuhan, kami butuh hubungan yang lebih intim, lebih dekat. Kami bisa kenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, beri kami iman untuk percaya kepada Tuhan, kepada kesetiaan-Mu, kepada kasih-Mu, kepada ya Tuhan kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap yang terbaik ya Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan,
Tuhan, jawab doa mereka. Jawab Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Jamah Tuhan, terima aliran kuasa kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Sembuh sekarang. Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang bingung. Tuhan, terangi ya Tuhan firman-Mu. Tuntun mereka, untuk mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Beri kami ya Tuhan keberanian untuk melangkah. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Ya shalom saudara. Kita akan belajar tentang pewahyuan ya, tentang pentingnya menutup pintu ya dalam berdoa. Memang saudara pada waktu Yesus mengajar ya kan untuk berdoa ya kan, Yesus itu membandingkan karena pada masa itu orang-orang Farisi ya kan, orang-orang Saduki, ahli-ahli agama kalau berdoa tuh ya saudara itu di jalan-jalan untuk dilihat orang, saudaraku ya kan. Tetapi Tuhan tuh mengajarkan tentang ya kan saudara sesuatu yang berbeda. Kita baca Alkitab kita, Matius 6 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat apa? Tersembunyi. Kata tempat tersembunyi, terjemahan bahasa Inggrisnya the secret place. Ya saudara, setter. Kalau seperti Mazmur 91 ayat 1 itu adalah tempat tersembunyi. Itu adalah secret place ya. Jadi Bapa di surga, dia ada di tempat yang tersembunyi. Ya kan? Doa. Tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Jadi saudara di sini kita bisa melihat bahwa doa bukan cuma sekedar kata-kata yang diucapkan ya. Tetapi doa itu adalah momen penting di mana hati kita berjumpa, bertemu dengan hati Tuhan. Lalu kita diubah menjadi baru setiap harinya. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin bagikan, kita sudah tahu tentang jenis-jenis doa. Ada doa keintiman, doa bagaimana kita bisa mendapatkan pengurapan, doa peperangan rohani. Nah hari ini saudaraku Kristus ya, saya akan bahas tentang arti kata menutup pintu. Tuhan Yesus memberikan perintah, kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ya, kalau kamu lakukan ini, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya, memberikan upah, menjawab daripada doa-doamu. Nah kita akan bahas saudara ada 3 arti dari menutup pintu. Arti pertama yaitu apa? Waktu saudara dan saya berdoa, pastikan kita sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, hubungan yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi doa itu bukanlah panggung. Ya, Tuhan tuh mau mengajarkan bahwa doa bukanlah panggung. Ya kan, sebuah panggung untuk dilihat orang. Saudara, kita seperti pertunjukan, ini doa aku lagi berdoa, bukan. Doa itu adalah perjumpaan pribadi dengan siapa? Dengan Bapa sorgawi kita. Jadi menutup pintu, saudara, bukan cuma menutup diri dari keramaian. Tetapi juga menutup diri dari apa? Ambisi pribadi. Rasa ingin dilihat dan apa? Kepura-puraan rohani. Katakan amin. Memang cobaan yang paling berat dalam hidup kita itu kepura-puraan. Kita ingin berpura-pura biar kelihatan bagus dan lain sebagainya. Tuhan tuh mau ya kan mencari orang-orang yang punya ketulusan hati, keaslian, otentik gitu saudara. Ya kan? Nah, doa dengan menutup pintu, Tuhan tuh sedang mau mengajar kepada kita saudara, bahwa kita berdoa bukan untuk didengar oleh manusia. Tetapi kita berdoa untuk mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Makanya di tempat yang tersembunyi.
Ya saudaraku. Jadi doa arti pertama menutup pintu. Artinya apa saudara? Di sini artinya adalah bahwa hubungan itu jauh lebih penting daripada permintaan doa kita. Itu hubungan. Yang kedua, hadirat Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban atas doa kita. Katakan amin. Katakan amin. Karena gini, sepanjang saudara dan saya bisa masuk ke tempat yang tersembunyi itu. Secret place yang kita kenal dengan apa? Hadirat Tuhan. Perhatikan saudara, ya kan? Di tempat itu, kalau kita masuk di tempat itu saudara, maka kita bisa mendengar Tuhan berbicara dengan suara yang lembut. Dan suaranya itu akan menyembuhkan luka-luka hati kita. Menguatkan jiwa kita. Memulihkan hati kita. Ini kunci doa saudara-saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Karena kalau seseorang pendoa masuk ke tempat tersembunyi. Karena dia menutup pintu. Dia masuk ke tempat tersembunyi. Hadirat Tuhan. Pasti di tempat itu ada Tuhan yang berbicara. Suara Tuhan akan menyembuhkan setiap luka. Saudara, menguatkan jiwanya, memulihkan hatinya. Yang ngerti katakan amin. Maka istilah dalam Mazmur 65 ayat 5 kata, dia akan kenyang dengan segala yang baik. Dia puas sehingga hatinya penuh dengan apa? Rasa syukur, bukan keluh kesah. Nah, saudara, ada beberapa contoh di dalam Alkitab, saudara. Orang-orang yang masuk, saudara, ke tempat yang tersembunyi. Dia tutup pintu, dia masuk ke tempat yang tersembunyi. Tutup pintu, tujuan tutup pintu adalah supaya bisa masuk ke tempat tersembunyi. Secret place, hadirat Tuhan. Pertama saya berikan contoh adalah Hana. Saudara pernah tahu Hana di Shilo? Ya, Hana berdoa dalam diam. Tidak ada yang melihat. Bahkan Imam Eli sendiri itu salah paham. Dia melihat, dia mendengar Hana itu sebenarnya orang lagi sedang mabuk, padahal dia lagi berdoa. Imam Eli tidak tahu. Tetapi Tuhan yang saudara yang melihat, yang tersembunyi, saudara memberikan, membalas kepada Hana seorang anak bernama siapa? Samuel. Saudara, keajaiban, mukjizat itu lahir di tempat tersembunyi, bukan di tempat apa? Keramaian. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Maksudnya begini saudara, kalau saudara berdoa seperti aku datang Tuhan secara pribadi kepadamu. Aku butuh engkau, aku butuh suaramu, aku butuh hadiratmu. Tuhan tahu jeritan hatiku. Alkitab katakan Hana tuh awali dengan kata apa saudara? Dia menangis terseduh-seduh. Dia mulai doanya dengan tangisan. Dalam kesendirian. Saudaraku. Lalu dia mulai berbicara Tuhan. Memanggil Allah sebagai Tuhan semesta alam. The Lord of Hosts. Jadi Tuhan sebagai Tuan rumah. Saudara dia masuk di situ saudaraku. Ya kan? Dia akui Tuhan. Ya kan? Yang kedua adalah Yesus sendiri. Alkitab katakan saudara, ya kan? Yesus tuh punya kebiasaan, ya kan? Tutup pintu, tanda kutip nih. Saudara, masuk ke tempat tersembunyi. Ya Alkitab katakan apa saudara? Lukas 5 ayat 16, tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, sebelum mujizat terjadi atau dilakukan, sebelum Yesus melakukan mujizat, sebelum Yesus membuat keputusan-keputusan besar, kebiasaan Yesus adalah dia tutup pintu. Dia pisahkan diri dari keramaian demi keintiman dia dengan Bapa di sorga. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Biasakan ini. Biasakan sendiri dengan Tuhan. Biasakan kalau doa bukan untuk diketahui orang, bukan untuk dapat validasi orang, ya kan? Walaupun memang awal-awal kita Kristen, kita dalam komunitas, sekarang ada WA group, lalu kita suruh buat laporan saat teduh kita. Itu awal sebenarnya saudara untuk melatih kedisiplinan.
Yang awalnya ini harus kita bangun kebiasaan yang baru. Tapi setelahnya harus kita meningkat bahwa, ya kan saudara, hal ini merupakan satu kebutuhan. Bukan kewajiban. Jadi menutup pintu artinya apa saudaraku, ya kan? Supaya kita bisa masuk ke tempat yang tersembunyi. The secret place. Disitulah ada perlindungan. Di situ ada pemeliharaan. Di situ ada berkat-berkat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, arti daripada menutup pintu adalah mempersiapkan diri untuk menerima apa saudara? Mujizat atau pengurapan sebenarnya saudara. Mempersiapkan diri untuk menerima minyak yang baru. Urapan yang baru saudaraku. Kita lihat saudara satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Ada janda seorang nabi saudara. Dia sedang berada atau menghadapi kebangkrutan. Saudara dia punya utang. Suaminya meninggalkan hutang dan dia tidak bisa bayar. Lalu ancamannya adalah dia akan kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya akan dijadikan budak. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Saudara, lalu Nabi Elisa katakan, ya kan, apa yang ada padamu? Aku punya sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata begini saudara, sekarang kau pinjam bejana-bejana kosong dari tetanggamu. Jangan sedikit, tapi banyak, ya kan? Kumpulkan itu, saudara, ya kan? Lalu Elisa berkata begini, saudara, masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu apa? Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Saudara, kita lihat di sini. Saya pikir gini ya, Elisa kenapa, ya kan? Tidak nyuruh, kumpulkan banyak orang, kumpulkan orang sekampung. Ya, lalu nanti, ya kan, siapkan bejana di depan orang banyak. Lalu dari minyak yang sedikit, tuangkan. Supaya orang bisa melihat mujizat. Kenapa enggak suruhnya itu? Tapi Elisa berkata kepada janda ini, masuklah ke rumahmu, tutuplah pintumu, tuangkanlah minyak itu. Jadi saya nangkapnya gini saudaraku ya. Perhatikan sini. Setiap mukjizat besar selalu dimulai di ruangan yang tersembunyi. Bukan di tengah keramaian. Sebab Tuhan lebih tertarik membentuk hati kita sebelum menunjukkan apa? Kuasanya di hadapan orang lain. Katakan amin. Saya melihat begini saudaraku. Orang-orang yang sering tidak nampak di muka umum, lebih banyak duduk di hadirat Tuhan. Memuji, menyembah, belajar firman, menyusun segala macam. Justru orang ini saudara ngalami yang namanya kepenuhan minyak yang baru. Ketika dia tampil di hadapan banyak orang, Tuhan memberikan upahnya. Dengan satu pelayanan spektakuler. Saya ada baca satu tulisan. Ini tentang almarhum daripada Reinhard Bonnke. Saudara tahu ini penginjil Reinhard Bonnke. Tuh orang Jerman dapat panggilan untuk KKR di benua Afrika. Dia seperti bapak bagi benua Afrika. Kalau dia bikin KKR kita tahu ada sekian juta orang. Dan setiap orang yang datang yang sakit semua banyak disembuhkan. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal dunia sudah meninggal dibawa ke KKR Reinhard Bonnke saudara, itu ada videonya kak. Ya kan, dibawa lalu didoakan, orang itu hidup kembali. Saudara, ada satu pernyataan yang saya baca, itu nyentuh hati saya begini. Dia bilang begini, sebelum saya pergi ke panggung KKR, berhari-hari, setiap hari saya berdoa, minimal 1 jam berbahasa roh. 1 jam tiap hari saya berbahasa roh. Dia bilang 1 jam minimal, dia bilang saya berbahasa roh. Apalagi hari hak daripada KKR. Saya banyak berbahasa roh, saya banyak nyembah. Saya tidak buat apa-apa. Dia bilang pada waktu saya ada di panggung, ya kan, saya ngalami kepenuhan yang luar biasa. Jadi mukjizat itu dimulai di dalam keheningan, bukan dalam keramaian. Orang yang kayaknya selalu berisik dan senang tempat ramai, biasanya kosong. Saudara, Tuhan yang bisa mengisi di tempat yang tersembunyi.
Katakan amin. Saudara gak akan pernah bisa baca Alkitab, baca buku rohani, dan menulisnya di tempat yang ramai dan berisik. Perlu ada waktu khusus. Saudara bisa berbicara lalu mendengar suaranya. Itu di tempat keheningan. Saya kasih contoh saudaraku. Maria pada waktu umur belasan tahun tuh. Dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Saudaraku, yang membawa kabar terbesar dalam sejarah dunia. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya kan? Kamu harus beri nama Yesus. Pesan itu datang. Saudara tahu ketika Maria ada di mana? Di kamar atas. Saudaraku, waktu dia ada di mana? Di Nazaret, saudaraku. Jadi pewahyuan terbesar itu datang di ruang apa saudara? Ruangan pribadi, ruangan yang tersembunyi. Katakan amin. Tuhan Yesus, saudara lihat, sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus mengalami kebangkitan, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus masuk ke taman Getsemani. Dia menutup dirinya dari yang lain, lalu berdoa. Jadi mukjizat terbesar, keselamatan dunia dimulai dari tempat di mana saudara? Kesunyian dan penyerahan diri. Katakan amin. Getsemani itu tempat yang sunyi dan tempat penyerahan diri. Saya tambahkan lagi tentang Pentakosta. Ya, Roh Kudus tidak dicurahkan di pasar, saudara. Tapi Roh Kudus dicurahkan di ruang atas, tempat yang sepi. Saudara, ketika murid-murid semuanya berdiam, berdoa bersama-sama. Ya saudara, tiba-tiba apa? Api Tuhan turun dalam keintiman. Lalu menyebar ke seluruh dunia. Katakan amin. Sebelum Tuhan angkat kita saudara di muka umum. Perhatikan, dia perlu mengurapi kita. Dan dia berikan pengurapan itu. Saudara tahu di mana? Di ruangan yang tersembunyi. Ruangan pribadi. Ruangan itu saya catat, ya kan? Kadang-kadang ruangan itu adalah ruangan yang terlupakan. Ruangan yang terisolasi. Maksudnya begini saudara. Kenapa saya kok disingkirkan? Kenapa kok saya tidak dilibatkan? Kenapa saya diisolasi? Kenapa saya harus sendirian? Kalau saudara bisa melihat ini dari sudut pandang Tuhan. Inilah masa-masa proses. Masa-masa pembelajaran. Masa-masa di mana Tuhan ingin mencurahkan minyak yang baru buat saudara. Kalau saudara ngerti ini, pada waktu Tuhan saudara akan diangkat. Siapa orang itu? Saudara tanya kepada Daud. Daud mengalami masa-masa di ruang-ruangan yang tertutup. Di pintu-pintu yang tertutup. Sejak dari masa muda dia merawat, mengembalakan saudara domba-dombanya. 2-3 ekor sendirian. Di tempat itu dia gak merasa bahwa dia dikucilkan. Dia diisolasi, dia tidak merasa itu. Walaupun dia ngalami itu. Tapi dia manfaatkan waktu-waktu itu saudara. Untuk mempersiapkan dirinya. Supaya Tuhan bisa mencurahkan apa saudara? Anugerahnya buat dia. Yang ngerti katakan amin saudara. Kenapa kok saya? Karena mungkin saudara pernah buat salah. Mengalami kegagalan dalam hal keuangan. Lalu orang mulai kucilkan saudara. Orang ngomong mana-mana. Langsung mulai menjauh dari saudara. Jangan pahit. Itu cara Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menutup pintumu. Tuhan yang akan tutup pintu buat saudara. Supaya apa? Saudara bisa masuk ke tempat yang tersembunyi itu. Kalau saudara bisa masuk tempat itu. Dia akan curahkan minyaknya buat saudara. Pada waktu minyak itu penuh. Saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Yang pertama menutup pintu itu atau bicara tentang apa saudara? Tentang keintiman. Tentang hadirat. Tentang hubungan dengan Tuhan pribadi. Yang kedua menutup pintu tujuan untuk apa saudara? Supaya kita bisa masuk ke tempat tersembunyi. Dan menerima urapan baru. Anugerah yang segar dari Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga menutup pintu. Yang ketiga artinya kita fokus pada permohonan doa kita. Dan masuk dalam medan peperangan
rohani. Saudara lihat di sini dalam 2 Raja 4 ayat 33. Ya, perempuan Sunem meminta Elisa untuk membangkitkan anaknya yang sudah mati. Sepertinya gini, saudaraku. Perempuan Sunem bilang, aku gak pernah mau minta anak loh. Tapi itu inisiatif dari Tuhan sendiri lewat hambanya Elisa. Karena perempuan Sunem menyiapkan makanan dan kamar, saudara, buat Elisa. Dia bikin kamar di atas, saudaraku. Ya, kamar atas buat Elisa. Sekian tahun yang lalu Elisa bernubuat, perempuan Sunem ini mandul, kau akan punya anak tahun depan. Anaknya lahir. Sekian belas tahun kemudian, saudara, anaknya sudah mulai dewasa, sudah mulai besar. Waktu anaknya bekerja, saudara, tiba-tiba mungkin kena stroke ya, saudara ya. Tiba-tiba palanya sakit, langsung jatuh dan mati. Saudara, serangan. Apa yang dibuat oleh perempuan Sunem? Dia taruh anaknya yang laki-laki yang sudah mati itu, saudara, ke kamar yang dia siapkan untuk Nabi Elisa. Saudara perhatikan di sini. Alkitab katakan Elisa datang ke rumah perempuan Sunem itu. Dia naik ke kamar yang biasa dia tidur. Saya yakin perempuan itu tidak pernah menyangka bahwa kamar yang disiapkan untuk Nabi Elisa, kamar itu menjadi kamar mujizat. Tempat itu menjadi tempat untuk Tuhan melakukan mujizat, memberikan kemenangan kepada perempuan Sunem. Katakan amin. Katakan amin, sudah. Dan di kamar itu. Saudara, kita tahu bahwa menutup pintu, kalau di dalam kisah Elisa, ini adalah strategi rohani. Menutup pintu itu bukan pelarian. Menutup pintu itu tapi penyaringan. Menutup pintu bukan mundur, tetapi menarik pedang dalam kesunyian. Anak perempuan Sunem telah mati. Situasinya genting. Emosional, semuanya nangis. Penuh dengan tekanan. Tetapi Elisa tidak panik. Dia masuk ruangan, dia menutup pintu, lalu dia berdoa. Elisa tahu dalam peperangan rohani, gangguan adalah musuh dari kesadaran rohani. Keraguan adalah lawan dari iman. Kebisingan dunia bisa membunuh keyakinan. Itulah sebabnya ia menutup pintu. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara apa? Secara rohani, spiritual. Ia menutup diri dari keramaian dan membuka pintu surga lewat doa yang fokus dan penuh dengan kuasa. Poin yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Ada masa-masa dalam hidup kita, sepertinya dikit-dikit kok takut. Dikit-dikit kita khawatir. Setiap kali padahal kita sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini apa? Itu namanya saudara sedang masuk dalam peperangan rohani. Saya juga ngalami itu. Saya pernah pada masa-masa itu, tahun yang lalu, menjelang daripada akhir tahun. Wah, ini masuk peperangan rohani. Saudara, kok jadi khawatir, jadi takut. Tapi saya tahu apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Bagaimana menutup pintu dalam peperangan rohani. Yang pertama, saudara, tutup telinga dari suara negatif. Tutup telinga dari suara negatif. Stop dengar kritikan-kritikan. Stop dulu. Kita belum gak kuat. Stop dengar suara-suara yang buat kita takut. Stop dengar suara-suara yang membuat kita ragu. Itu pada masa-masa. Itu namanya menutup pintu. Katakan amin. Saudara ngerti? Amin. Tutup telinga. Yang kedua adalah tutup mata dari pengalihan fokus atau distraksi. Jangan berperang sambil scrolling terus media sosial yang membuat saudara takut. Kadang-kadang ada konten-konten, saudara. Kayak contoh gini ya, saudaraku. Mungkin beberapa di antara saudara yang ingin ya kan masuk ke Amerika, ya saudaraku, ini dan lain sebagainya. Itu banyak konten yang menjelaskan tentang sulitnya dan tidak mungkin, ada banyak segala macam. Kita scrolling terus. Itu satu masuk. Lama-lama kita punya keyakinan bahwa kita akan ditolak untuk masuk ke Amerika. Saya ngerti gak? Saudara sedang bergumul dengan masalah keuangan nih. Lalu saudara scrolling.
Tiba-tiba keluar tuh semua video-video tentang betapa sulitnya kerja, susah, banyak pengangguran, ekonomi makin susah, dagang makin susah. Itu semua akan masuk dan meyakinkan kita bahwa keadaan susah, makin susah, kita akan habis, kita akan mati. Kalau kita dalam peperangan rohani, tutup pintu itu artinya apa, saudaraku? Ya kan? Peperangan rohani membutuhkan mata untuk lihat Tuhan. Lihat firman Tuhan. Lihat janji Tuhan. Lihat hal-hal besar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita di masa lalu. Yang ngerti katakan amin. Itu tutup pintu dalam peperangan rohani. Artinya apa saudara? Tutup telinga, tutup mata. Untuk hal-hal yang membuat kita jadi ragu akan keyakinan kita bahwa Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Yang ketiga adalah kita harus tutup hati dari keraguan dan kemarahan. Mari masuk ke ruangan doa. Bukan untuk ngeluh. Banyak orang kalau doa tuh langsung nangis. Oh Tuhan gini ngeluh. Kalau doa saudaraku ya bukan berarti gak boleh. Hal kita curhat sama Tuhan dengan apa adanya. Tapi pastikan saudaraku. Kita akui keadaan hati kita. Lalu kita berkata bahwa aku tuh takut Tuhan. Aku tuh khawatir Tuhan. Aku tuh capek. Tapi aku percaya. Aku percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik. Aku percaya. Kalau engkau curahkan kasih-Mu dalam hatiku. Aku akan lega dan kuat. Sekarang kau mau bersyukur Tuhan. Dan aku mau menyembah kepadamu. Engkau berdaulat atas hidupku. Secret place. Aku tutup pintu, aku masuk di tempat tersembunyi ini. Ini adalah tempat. Ini adalah the place of surrender. Ini tempat aku menyerahkan hidupku, diriku. Karena aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar buat setiap hidupku. Katakan amin, saudaraku. Setelah tutup telinga, tutup mata, tutup hati dari keraguan. Yang keempat, tutup mulut dari kata-kata yang melemahkan iman kita. Ganti dengan deklarasi iman. Aku percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Aku percaya Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katakan amin, saudaraku. Saya ingin bertanya, pertanyaan untuk direnungkan begini, saudara. Apakah kita punya, saudara, ruang tertutup, tempat tersembunyi, secret place dalam kehidupan rohani kita? Tempat di mana kita bisa masuk, kita datang di sana. Itu tempat di mana bukan cuma sekedar kita mengungkapkan permintaan kita, tapi itu tempat kita bangun hubungan. Kita punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Tempat itu mengingatkan kita, aku punya Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada permintaan doaku. Di tempat itu aku bisa mengerti hadirat Tuhan jauh lebih penting daripada jawaban doaku. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Kadang-kadang kita merancang doanya, jawaban doa harus begini. Tapi kadang-kadang Tuhan berkata, enggak, aku enggak mau kasih yang ini. Karena aku udah siapkan yang jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada yang kau minta itu. Kalau fokusnya itu adalah apa, saudara? Hadirat Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah terbiasa berdoa tanpa gangguan dan motivasi pamer? Kalau ini saudara bisa punya tutup pintu, saudara punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Tutup pintu, saudara tahu itulah tempat Tuhan mencurahkan urapan baru. Sehingga bagi saudara yang mau melayani, saudara tahu, saudara pelayanan dengan pengurapan. Bukan dengan kosong, dengan suara yang berisik. Saudaraku, bukan itu. Tapi dengan kuasa Allah yang besar. Ketika saudara bekerja, karena saudara diisi dengan urapan. Orang yang bekerja dengan urapan, dia akan bekerja jauh lebih baik. Dengan hasil yang lebih baik. Ketika saudara tutup pintu, saudara tahu ada 3 hal. Saudara akan menerima kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan. Karena saudara punya apa? Secret place. Tempat tersembunyi. Di mana saudara bisa tutup pintu di sana. Katakan amin. Sekali lagi saya mau tutup dengan kata-kata ini, saudara.
doa yang paling kuat bukan dilontarkan di atas panggung. Doa yang paling kuat itu adalah doa yang dibisikkan dalam kesunyian. Saya bisa berkata, Tuhan, tolong aku. Aku percaya. Aku percaya. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada ketakutanku ini. Dari masalahku ini. Kau sanggup memberikan bagiku hikmat, kuasa. Kau bisa kondisikan segala keadaan untuk bisa menolong hidupku. Saudara percaya? Saya ingin saudara masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Kita akan bangkit berdiri yuk. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihi. Mari siapkan diri makan perjamuan dengan sikap doa. Tuhan, firman Tuhan, Tuhan ajar kita dalam doa. Tutup pintumu. Tutup pintu. Bukan hanya pintu fisik. Tetapi pintu gangguan, pintu keinginan duniawi, pintu-pintu suara negatif. Tutup. Masuk ke dalam tempat yang tersembunyi. The secret place, hadirat Tuhan. Karena di sanalah ada kuasa, ada jawaban, ada mujizat yang sedang menanti kita. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang dapat dipercaya. Yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau beri kami Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami. Hari ini kami dapatkan pengertian yang baru tentang hal menutup pintu. Supaya kami bisa masuk ke tempat yang tersembunyi. The secret place itu. Terima kasih Tuhan. Secret place menjadi tempat keintiman. Menjadi tempat di mana kuasa-Mu, urapan-Mu dicurahkan atas kami. Secret place menjadi tempat peperangan. Di mana Engkau berikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima
Tuhan terima kasih, Tuhan berikan kami menara doa ini menjadi tempat tersembunyi, menjadi secret place buat kami. Tempat di mana kami bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Tempat di mana kami bisa mendengar suara-Mu. Tempat di mana kami bisa berbicara kepadamu. Bahkan tempat di mana Tuhan mengurapi kami dengan urapan yang baru. Tempat di mana Tuhan memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih untuk menara doa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan. Kami akan terus ya Tuhan pelihara ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup pintu dan masuk ke tempat yang tersembunyi. Di mana Engkau Bapa ada di sana. Terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang menjadi bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.